Halo semuanya, selamat datang di SBK Insight. Hari ini kita akan memulai sebuah petualangan seru untuk menjelajahi harmoni antara seni dan sains di sekitar kita. Kita akan belajar bagaimana memahami dan mengolah pewarna alami langsung dari kekayaan alam. Dari pigmen emas kunyit hingga ungu pekat. Menciptakan karya seni yang tidak hanya indah, tapi juga syarat akan nilai budaya. Sudah siap untuk menjelajah, mempelajari, dan menemukan inspirasi baru? Mari kita mulai! Tahukah kamu, pewarna alami sebenarnya adalah anugerah terindah dari semesta. Zat warna ini diperoleh secara murni dari tumbuhan, hewan, hingga mineral bumi tanpa sedikit pun tambahan bahan kimia sintetis yang berbahaya. Jika kita bandingkan, warna kimia mungkin terlihat sangat terang dan mencolok, namun pewarna alami memiliki keunikan tersendiri. Ia menghadirkan karakter warna yang lembut, organik, dan memberikan kesan earth tones yang menenangkan. Sebuah sentuhan autentik yang tidak bisa ditiru oleh buatan manusia. Tahukah kamu, penggunaan warna alam ini bukan hal baru bagi bangsa kita. Ribuan tahun yang lalu, nenek moyang kita di Gua Leang, Patae, Maros sudah membuktikan kreativitas mereka. Lihatlah bukti arkeologi ini. Menggunakan pigmen oker merah, mereka meninggalkan jejak berupa cetakan tangan, stensil, dan lukisan hewan purba yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Sebuah warisan cara bercerita yang abadi, membuktikan bahwa alam adalah sahabat terbaik manusia dalam berkarya sejak zaman prasejarah. Lalu, mengapa kita harus kembali ke alam di era modern ini? Jawabannya ada pada masa depan bumi kita. Berbeda dengan limbah sintetis yang beracun dan merusak ekosistem, sisa pewarna alami jauh lebih jernih dan ramah lingkungan karena sifatnya yang mudah terurai. Selain itu, bahan ini sangat aman bagi kulit karena bebas dari kimia berbahaya, menjadikannya pilihan terbaik untuk kulit sensitif. Dan yang paling istimewa, pewarna alami menghadirkan estetika unik dengan warna-warna bumi yang autentik dan hangat. Mari memilih pewarna alami untuk masa depan yang lebih baik. Sekarang, mari kita mulai menjelajahi palet alam dari spektrum warna yang berani. Merah dan merah muda yang cantik ini bisa kita temukan dengan mudah di sekitar kita. Ada biji pinang yang menghasilkan nuansa merah bata hingga coklat yang hangat. Lalu, lihatlah kejutan warna dari buah naga. Daging buahnya memberikan sentuhan fuchsia yang sangat vibrant. Dan jangan lupakan kayu secan, di mana serutan kayunya mampu menghasilkan warna merah tua hingga merah ruby yang mewah. Sungguh luar biasa, bukan? Berlanjut ke spektrum berikutnya, kita akan menemukan nuansa kuning emas yang mewah. Di sini, kunyit adalah juaranya. Kandungan zat kurkumin di dalam akar atau rimpangnya memberikan pigmen yang sangat kuat dan tahan lama, menghasilkan warna keemasan yang indah pada bahan kain seperti katun maupun wol. Jangan lewatkan juga keajaiban dari kulit bawang merah. Siapa sangka, kulit kering yang sering dianggap limbah, ini jika direbus akan menghasilkan warna jingga yang kaya, hingga warna karat yang estetik. Alam benar-benar menyimpan rahasia kecantikan di tempat yang tak terduga, ya. Ingin warna yang menenangkan? Kita bisa menggunakan bunga telang atau bunga nila untuk mendapatkan warna biru tua yang ikonik pada tekstil. Namun, ada satu bahan yang sangat unik, yaitu kulit manggis. Tahukah kamu, kulit manggis bisa berubah warna tergantung campuran rahasianya loh. Dalam kondisi asam, seperti campuran jeruk nipis, warnanya akan menjadi ungu kemerahan. Tapi, jika kita tambahkan zat alkali seperti soda kue, lihatlah keajaibannya. Cairan ungu tadi akan berubah menjadi biru yang sangat indah. Benar-benar eksperimen sains yang menakjubkan, bukan? Hijau segar yang menyejukkan bisa kita ambil langsung dari dedaunan di sekitar kita, seperti daun suji, pandan, atau bayam. Inilah warna klorofil murni yang sangat akrab dengan mata kita. Perhatikan gradasi warnanya. Jika pandan memberikan aroma wangi dan warna hijau yang khas, daun suji adalah juaranya. Jika kamu menginginkan pigmen hijau tua yang sangat pekat dan intens, sementara daun bayam memberikan nuansa hijau yang lebih terang dan segar. Alam menyediakan semua tingkat kecerahan yang kita butuhkan untuk berkarya.
Sedangkan untuk warna tanah yang klasik, kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang kaya akan zat tanin. Bahan-bahan ini sangat istimewa karena menghasilkan warna yang sangat stabil. Gunakanlah kulit kayu, angsana, untuk mendapatkan rona coklat tua yang dalam hingga hampir hitam. Kamu juga bisa mengeksplorasi daun jati muda yang memberikan berbagai variasi coklat kaya, dan tentu saja bahan harian seperti kopi atau teh dapat menciptakan rona coklat hangat yang sangat ikonik. Dari coklat terang hingga hitam pekat, alam punya semua koleksi warna monokrom yang menakjubkan. Nah, sekarang mari kita masuk ke tahap praktik. Tenang saja, alat yang kita butuhkan sangat sederhana dan mungkin sudah ada di dapurmu. Pertama, siapkan blender atau parutan untuk menghancurkan bahan alam. Kedua, siapkan kain penyaring atau linen untuk memisahkan sari warna dari ampasnya. Jangan lupa siapkan wadah kaca atau toples untuk menampung hasil ekstraksi, serta air bersih sebagai pelarut utamanya. Terakhir, tentu saja siapkan bahan alami pilihanmu. Dengan peralatan dasar laboratorium seni ini, kita siap mengekstrak keajaiban warna. Langkah pertama adalah penghancuran atau destruction. Secara ilmiah, ini adalah proses fisik untuk memecah dinding sel tanaman agar pigmen warnanya bisa terlepas. Untuk bahan jenis rhizoma atau rimpang seperti kunyit, kamu bisa menggunakan parutan agar sel-sel akarnya hancur dan pigmen kurkuminnya keluar. Sedangkan untuk daun dan bunga, gunakan teknik penumbukan dengan cobek dan ulekan. Dengan merusak struktur daunnya, klorofil dan pigmen bunga akan terbebas dan siap. Untuk kita, proses ke tahap selanjutnya. Setelah bahan hancur, kita masuk ke tahap maserasi. Masukkan bahan-bahan tadi ke dalam kain. Campur dengan sedikit air saja, lalu remas-remas dengan kuat. Disinilah keajaiban dimulai. Lihat bagaimana warna pekat hasil ekstraksi mulai keluar menembus pori-pori kain. Ingat ya, cukup gunakan sedikit air saja, agar cairan yang dihasilkan tetap pekat dan kental. Semakin sedikit airnya, semakin intens warna yang akan kamu dapatkan untuk melukis nanti. Setelah proses peremasan selesai, saatnya kita melakukan penyaringan. Tuangkan cairan warna tadi secara perlahan ke atas kain lembut atau linen yang bersih. Tujuan utamanya adalah memisahkan ampas kasar dari zat warna murni. Pastikan kamu menggunakan kain yang cukup halus ya, agar tidak ada serat atau kotoran yang ikut masuk ke dalam cairan. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan cairan warna jernih yang berkualitas. Sehingga hasil lukisanmu nanti akan terlihat halus, bersih, dan tentunya sangat profesional. Nah, kunci dari tahap ini adalah kesabaran. Kita masuk ke proses sedimentasi atau pengendapan. Biarkan cairan warna hasil saringan tadi beristirahat selama semalaman atau kurang lebih 24 jam. Bagaimana cara kerjanya? Secara alami, gravitasi akan menarik partikel-partikel pigmen yang lebih berat untuk turun dan berkumpul di dasar wadah. Proses ini akan meninggalkan lapisan air jernih di bagian atas dan endapan warna padat yang murni di bagian bawah. Inilah konsentrat warna asli yang sedang kita tunggu-tunggu. Pagi harinya, setelah proses pengendapan selesai, kita masuk ke tahap dekantasi. Tuangkan cairan jernih di bagian atas secara perlahan-lahan ke wadah lain. Lakukan dengan sangat hati-hati agar endapan di bawah tidak ikut terbawa. Ingat, yang kita butuhkan adalah endapan atau pasta kental yang tertinggal di dasar gelas. Pastikan hanya pasta warna ini yang tersisa, karena inilah pigmen murni dengan konsentrasi tinggi yang siap kamu gunakan untuk menciptakan mahakarya senimu. Tahap terakhir adalah pengeringan atau dehidrasi. Keringkan pasta warna yang sudah kamu dapatkan hingga teksturnya berubah menjadi bubuk atau pasta kering yang siap disimpan. Ingat tips penting ini, hindari sinar matahari langsung saat menjemur untuk mencegah pudarnya warna akibat proses oksidasi. Cukup keringkan di tempat yang teduh dengan cara tiang nanggingkan saja. Dengan teknik yang tepat, kecerahan warna alammu akan tetap terjaga dan siap digunakan kapanpun. Inspirasi datang. Selamat berkarya dengan warna-warni alam. Nah, ini dia rahasia agar hasil karyamu bertahan lama, supaya warna tidak rontok saat kering di kertas. Jangan lupa tambahkan agen pengikat
atau binding agent. Gunakan minyak zaitun jika kamu ingin membuat cat minyak yang mengkilap dan kaya warna, atau campurkan dengan putih telur untuk teknik tempera yang cepat kering dan tahan lama. Kamu juga bisa menggunakan gum arabik atau getah Arab untuk hasil cat air yang transparan dan fleksibel. Agen-agen pengikat ini akan membungkus pigmen warnamu dan menguncinya dengan kuat pada permukaan kertas. Jadi, perekat rahasia mana yang akan kamu coba untuk eksperimen senimu hari ini? Sekarang, mari kita lakukan sedikit eksperimen. Tahukah kamu, kalau satu jenis bunga bisa menghasilkan 3 warna yang berbeda? Rahasianya ada pada tingkat keasaman atau pH. Coba deh, ambil ekstrak bunga telangmu, lalu campur dengan sedikit jeruk nipis yang bersifat asam. Kamu akan melihat warnanya berubah menjadi lebih cerah, seperti merah jambu atau ungu muda. Sebaliknya, coba campur dengan air sabun yang bersifat basah, dan warnanya akan berubah menjadi lebih gelap, seperti biru tua atau bahkan hijau. Hanya dengan bahan-bahan di dapurmu, kamu bisa menciptakan palet warna yang jauh lebih beragam. Seru banget kan? Lihatlah hasil karya luar biasa dari teman-temanmu kelas 8 ini. Cat alami memberikan tekstur yang terlihat sangat lembut di permukaan kertas dengan hasil akhir mat yang elegan tanpa kilap. Setiap lukisan mulai dari bunga, matahari, hingga pemandangan sawah pedesaan memancarkan kesan klasik, artistik, dan warna yang bersahaja. Karakter unik dan jiwa dari alam ini tidak akan bisa ditiru oleh cat buatan pabrik manapun. Melalui seni, kita belajar mencintai dan menjaga alam. Sekarang, giliranmu menciptakan mahakarya dengan warna-warni alammu sendiri. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa seni bukan hanya soal keindahan visual, tetapi juga tentang mencintai alam dan menjaga budaya kita melalui teknik yang berkelanjutan. Dengan menggunakan bahan alami, kita turut melindungi bumi dari limbah industri dan menginspirasi generasi muda untuk terus berkolaborasi. Terima kasih atas perhatian Anda dalam materi pewarna alami ini. Selamat bereksperimen dengan pigmen-pigmen ajaib di sekitarmu. Dan jangan lupa, bagikan hasil karya unikmu di media sosial kami ya. Yuk like, komentar, subscribe channel SBKNCGH, dan share video ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Teruslah berkarya dan jadilah bagian dari perubahan.